Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita masuk ke materi pembuatan jadwal penata anestesi. Nah, pembuatan jadwal penata anestesi itu kalau seandainya dibuka di modulnya itu ada ya materi-materi yang sudah saya cantumkan di dalam modul tersebut. Nah, jadi pembuatan jadwal akan berkaitan dengan shift kerja. Sebenarnya masalah shift kerja itu juga berhubungan dengan materi sebelumnya yang tentang analisis beban kerja, di mana di situ ada jumlah hari yang seorang penata anestesi harus masuk, yang artinya ada beberapa hari yang penata anestesi itu bisa mengajukan libur ya, bukan cuti tapi libur. Jadi kalau shift kerja itu artinya adalah periode waktu yang dikerjakan oleh sekelompok staf yang mulai bekerja ketika kelompok lain itu telah selesai. Jadi kalau seandainya shift kerja itu di rumah sakit itu ada 3, berarti shift pagi itu akan melaksanakan, terus selesai dilanjutkan dengan shift siang. Shift siang nanti selesai dilanjutkan dengan shift malam. Nah seperti itu ya. Lalu dalam satu waktu itu harus dipertimbangkan jumlah perbandingan pasien dan perawat serta pegawai yang bertugas. Jadi pembagian jumlah jadwal shift pagi, siang, dan malam itu harus adil. Lalu ada izin cuti serta penyusunan jadwal itu memperhatikan kesehatan pegawai dalam urutan shift yang diperoleh. Contohnya, seorang perawat atau penata anestesi dapat jadwal 3 kali shift di malam hari, jadi shift malam 3 kali. Nah, di hari berikutnya dia harus mendapatkan jatah libur. Kalau seandainya perawat itu atau penata itu dapat tugas untuk menggantikan rekannya yang mengajukan cuti, maka perawat atau penata itu tidak boleh mendapatkan jadwal pengganti di shift pagi. Jadi maksudnya adalah dia sebelumnya yang jadwal aslinya itu adalah shift malam. Terus dia disuruh menggantikan rekannya yang mengajukan cuti. Tapi kalau seandainya menggantikan rekannya itu tidak boleh dari shift malam langsung shift pagi. Tidak boleh ya untuk menghindari kelelahan bekerja. Jadi kalau dia menggantikan rekannya, otomatis yang diambil adalah shift siang atau shift malam kembali. Jadi seperti itu ya. Kenapa? Karena biar ada jeda waktu istirahat antara dia yang memang jatahnya di shift malam, lalu yang menggantikan rekannya itu dia di shift siang. Jadi ada jeda selama 7 jam kurang lebih di shift pagi itu yang dia tidak bekerja. Ya. Lalu shift kerja ini gunanya untuk menghindari tenaga kesehatan mengalami kelelahan yang tadi saya bilang. Lalu cara untuk mengatasi kelelahan itu otomatis adalah dengan melakukan manajemen shift kerja. Nah, ini ada beberapa aturan dalam pembuatan shift kerja. Yang pertama, tidak boleh bekerja lebih dari 12 jam dalam periode 24 jam. Jadi kalau seandainya di Indonesia itu jadwal shift pagi itu kan jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau kalian hitung itu cuma ada sekitar 7 jam ya, kurang lebih. Nah, kalau seandainya shift siang itu dari jam 14.00 WIB ya, jam 2 siang sampai jam 9 malam. Itu kalau seandainya kalian hitung itu juga kurang lebih 7 jam. Kalau seandainya di shift malam itu jam 9 sampai jam 7 pagi itu kurang lebih ada 10 jam kurang lebih ya. Jadi memang sudah sesuai ya untuk pengaturan jadwal shift di Indonesia. Karena memang kita tidak boleh bekerja lebih dari 12 jam dalam 24 jam. Nah, kita juga tidak boleh lebih dari 48 jam dalam periode 7 hari. Contohnya, dalam satu minggu ada 7 hari. Penata anestesi bekerja shift pagi atau shift siang itu 5 hari, shift malamnya 1 hari. Kalau 5 hari otomatis 7 jam itu ya. 5 hari tapi shift pagi shift siang sama ya 7 jam. Jadi 7 jam kali 5 berarti 35 jam. Terus dia ada shift malam 1 nih di 1 minggu itu. Berarti ada 10 jam. 35 tambah 10 berapa? 45 jam dalam 1 minggu. Otomatis dia harus ada turun jaga di 1 hari dalam seminggu itu. Ya, jadi seminggu 7 hari dia bekerjanya shift pagi atau siang 5 hari, shift malamnya itu 1 kali. Otomatis satu hari sisanya itu adalah dia untuk libur atau turun jaga. Jadi kayak gitu ya pengaturannya. Lalu yang B, tiap shift siang atau malam itu harus diikuti dengan paling sedikit 24 jam libur dan tiap shift malam itu paling sedikit 2 hari libur. Jadi pekerjanya bisa mengatur kebiasaan tidur. Yang tadi saya bilang ya, jadi setelah shift malam itu biasanya ada jatah libur besoknya ya untuk turun jaga. Terus kalau tiap shift malam itu paling sedikit 2 hari libur itu tergantung dari analisis beban kerja rumah sakit tersebut ya. Kalau seandainya rumah sakit tersebut kekurangan pegawai yang akhirnya membuat jam atau hari mereka kerja itu lebih banyak, otomatis waktu libur mereka
itu akan berkurang, jadi bukan 2 hari ya minimal, tapi akhirnya cuma 1 hari. Tapi setidaknya memang shift malam itu akan diikuti dengan turun jaga atau libur selama 1 hari. Kalau di Indonesia seperti itu. Lalu yang C, jika memungkinkan lamanya kerja shift malam itu dikurangi tanpa mengurangi kompensasi dan benefit lainnya. Jadi maksudnya itu adalah karena kalian penata anestesi, otomatis kan kerjanya itu akan di ranah ruang operasi atau IBS ya, instalasi bedah sentral. Jadi kalau di IBS itu kadang tidak ada shift malam, kecuali rumah sakit besar yang dia menerapkan ruang operasi itu 24 jam bukanya seperti IGD. Nah, kalau seandainya tidak ada shift malam, itu biasanya shift cuma ada shift pagi kecil, dan shift siang. Jadi cuma ada 3. Otomatis nanti pembagian shiftnya itu cuma dibagi ke dalam 3 shift tersebut. Gitu ya. Nah, shift pagi kecil itu biasanya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ya, kalau seandainya shift pagi itu jam 7 sampai jam 2. Jadi berjeda 2 jam ya masuknya seperti itu. Lalu yang D, jumlah karyawan shift malam yang diperlukan itu seharusnya dikurangi untuk mengurangi jumlah hari kerja pekerja shift malam. Jadi memang shift malam itu kadang jumlah pekerja yang saya alami di lapangan itu jumlah pekerjanya akan lebih sedikit daripada shift pagi dan shift siang. Karena shift pagi dan shift siang itu memang merupakan puncak dari perawatan-perawatan atau asuhan yang kita berikan itu di sana. Kalau shift malam itu memang biasanya untuk mengakomodir pasien itu bisa istirahat. Jadi kalau seandainya di shift pagi dan siang itu seorang perawat atau penata anestesi itu dia bekerja itu dalam satu bangsal itu ada 3 orang, atau di ruang operasi itu ada 3 orang, biasanya shift malam itu cuma ada 2, jadi dikurang ya, karena jam kerja shift malam itu kan memang lebih panjang ya, sekitar 10 jam dibanding shift pagi dan shift siang. Lalu penjadwalan rotasi shift itu setiap 1 sampai 2 minggu agar irama ritme sirkadian tubuh dapat beradaptasi. Jadi biasanya memang kalau di rumah sakit penjadwalan shift itu dibuat sekitar 1 minggu sekali. Ya jarang jarang yang dibuat sekitar 2 minggu, sekitar 1 bulan sekali itu jarang. Tapi ada juga yang 1 bulan sekali, cuman dia memang biasanya selalu berotasi. Artinya rotasi itu kadangkala shift malamnya di minggu, bukan kadangkala, tapi shift malamnya itu di minggu pertama ada di hari Jumat. Jadi nanti Sabtunya turun jaga, Senin Minggunya dia shift pagi, atau nanti di minggu selanjutnya itu shift malamnya di hari Selasa. Nah, lalu minggu selanjutnya shift malamnya ada di hari Kamis. Nah, jadi seperti itu ya, ada rotasi. Jadi shift malamnya nggak mesti harus di hari Jumat. Dalam 1 bulan di setiap minggu shift malam itu Jumat terus itu enggak, atau Senin terus shift malam itu juga tidak. Jadi memang dirotasi terus ya tentang penjadwalan shiftnya. Lalu yang kedua adalah pembuatan jadwal kerja, di mana ada waktu istirahat yang meliputi 8 jam tidur tanpa interupsi, istirahat dari tanggung jawab kerja, dan waktu untuk melakukan aktivitas sehari-hari individual. Jadi yang itu tadi ya saya bilang, kalau seandainya memang urgent ada seorang penata yang dia cuti dan yang harus menggantikan itu adalah kalian ya, otomatis kalian setelah shift malam di shift kalian yang sebenarnya itu, lalu kalian menggantikan teman kalian yang cuti, itu biasanya bukan diletakkan di shift pagi ya. Jadi shift pagi itu memang kalian harus istirahat setelah jaga malam itu. Ya, jadi sekitar 7 sampai 8 jam kalian istirahat, baru nanti di shift siang atau shift malam besoknya atau shift malam ya, itu untuk menggantikan jadwal teman kalian yang cuti itu. Itu diperbolehkan ya. Jadi setidaknya ada jeda waktu untuk kalian istirahat untuk memperbaiki ritme sirkadian tubuhnya. Begitu. Nah, lalu ini ada beberapa contoh yang nanti bisa kalian pelajari ya. Kalau seandainya penjadwalan shift yang dia 4 grup, 3 kali shift ya, ada shift malam, pagi, siang, itu seperti apa ya. Terus ini juga sudah ada keterangan-keterangannya. Lalu ada juga model 3 yang dia grupnya 3 shift. Ini juga ada. Kalau yang ini itu 4 grup, kalau yang ini 3 grup. Ya, sudah ada keterangannya. Jadi nanti tinggal kalian isi. Nah, nanti worksheet-nya bukan seperti ini. Nanti worksheet-nya itu adalah kalian membuat jadwal penata anestesi, tapi kemungkinan nanti akan saya gabungkan antara materi ABK dan juga jadwal penata anestesi agar kalian bisa jadi satu, karena satu kesatuan ya antara ABK berapa hari pegawai itu kerja di rumah sakit
Jadi nanti ketahuan dia libur berapa hari dengan pembagian jadwal shift-nya. Seperti itu. Oke, kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.